Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Media dan Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada Madrasah Ibtidaiyah. Berikut penjelasannya. Materi pertama, Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Madrasah Ibtidaiyah. Sujana dalam Suratno 2008 menjelaskan bahwa sumber belajar dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan pada bahan belajar cetak, misalnya buku-buku atau bahan-bahan cetak lainnya. Sujana dan Ibrahim 2012. Pemahaman tersebut memberi arti bahwa sumber belajar merupakan sarana pengajaran berupa alat visual maupun auditif yang dapat memberikan bantuan dalam proses kegiatan belajar mengajar agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih mudah. Sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Dari pengertian tersebut, sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Tempat atau lingkungan alam sekitar, yaitu di mana saja seseorang dapat melakukan belajar. Yang kedua, benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, orang, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Yang keempat, buku, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca mandiri oleh peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Materi selanjutnya, ragam media, kelemahan dan keunggulan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Madrasah Ibtidaiyah. Adapun ragam media sebagai berikut. Yang pertama, media visual. Media visual merupakan sebuah media yang memiliki beberapa unsur berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Yang kedua, media audio visual. Media visual merupakan media yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengomunikasikan pesan atau informasi. Yang ketiga, komputer. Yang keempat, Microsoft PowerPoint. Yang kelima, internet. Yang keenam, multimedia. Yang ketujuh, media cetak. Dan kedelapan, media elektronik. Kelemahan dan keunggulan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Madrasah Ibtidaiyah. Adapun keunggulannya sebagai berikut. Pertama, bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Yang kedua, pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ketiga, ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Keempat, pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelima, menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan lebih efisien dalam hal daya dan waktu. Terakhir, menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Adapun kelemahannya sebagai berikut. Pertama, masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Jadi, tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Kedua, titik beratnya ada pada materi. Apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Ketiga, hanya memuat pada mata pelajaran pokok saja.
Keempat, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kelima, guru dapat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Keenam, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dan yang terakhir, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat. Materi selanjutnya, manfaat media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Madrasah Ibtidaiyah. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Berikut manfaat media pembelajaran secara khusus yang dikemukakan oleh Camp dan Dayton 1985. Pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat disegerakan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Materi yang terakhir, mengembangkan media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Madrasah Ibtidaiyah. Berdasarkan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pendidikan IPS, terlebih di jenjang pendidikan sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama, harus memberikan pengalaman langsung dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber dan media pembelajarannya. Oleh karena itu, materi ilmu pengetahuan sosial di jenjang pendidikan sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dimulai dari pengenalan lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, yang diajarkan mulai kelas 3. Seiring dengan meningkatnya jenjang kelas, maka materi ilmu pengetahuan sosial semakin luas mengenal lingkungan di tingkat kabupaten, provinsi, dan dunia. Ketika peserta didik duduk di kelas 6 sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, maka materi pengenalan lingkungan dunia secara menyeluruh diberikan oleh guru. Oleh karena itu, untuk mempercepat pemahaman serta menghindarkan pemahaman yang keliru, diperlukan pendekatan-pendekatan dan media-media pembelajaran yang tepat, sesuai dengan tingkat kematangan kejiwaan peserta didik. Pendekatan yang dianjurkan dalam kurikulum 2006 atau KTSP adalah pendekatan kontekstual atau yang lebih dikenal dengan istilah CTL, Contextual Teaching and Learning. Baik teman-teman, semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.